semerbak aroma wangi yang tak dari mana asalnya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi di channel Boylong Official. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa like, komen, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Kali ini kami akan bercerita tentang driver ojol yang membawa atau sempat mengantarkan pulang arwah dari orang yang telah meninggal dunia. Sebut saja namanya Dino. Dino baru setahun ini menjalani profesi sebagai driver ojek online. Seperti biasa, Dino pulang ke rumah dan dia tiba sore hari itu pukul 5 sore. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Dino pun berjalan menuju ke dalam rumah. "Baru pulang, Din?" tanya seorang wanita kepadanya. "Iya, Bu," sambil menancapkan charger ke powerbank dan handphonenya, Dino pun menyahut. Entah kenapa Dino merasakan badannya sore hari itu sangat lelah. Tak lama kemudian Dino pun pergi ke kamar mandi untuk mandi lalu berwudu. Setelah menjalankan sholat, Dino pun rebahan di tempat tidurnya. Terdengar suara alarm dari handphone Dino. "Jam berapa ini?" gumamnya dalam hati sambil melirik ke arah jam, dan ternyata sudah pukul 7. Dino pun kembali bangkit dari tempat tidurnya dan bersiap untuk menjalankan rutinitas bekerjanya. Tak berselang lama, Dino pun berangkat. Tak lupa ia berpamitan kepada ibunya. "Dino berangkat dulu ya, Bu." "Ya," sahut ibunya. "Hati-hati di jalan, Nak." Dino pun pergi bergegas mengarahkan sepeda motornya. Tibalah Dino di salah satu sudut jalan di daerah Babarsari, di mana di sana ada sebuah angkringan dan sudah berkumpul ramai teman-teman seprofesi Dino di sana. "Kopi satu," teriak Dino. "Beres, Kang," kata si penjaga angkringan tersebut. Tak lama Dino bercengkrama dengan sesama pengemudi online lainnya. Mereka bercerita tentang keseharian mereka, apa yang mereka alami tadi, dan pengalaman-pengalaman lain seputar bagaimana mereka menjalankan pekerjaan sebagai driver ojek online. Entah mengapa malam hari itu terasa berbeda. Tempat yang biasanya ramai seperti sepi, hilir mudik kendaraan pun tak seramai biasanya. Waktu terus berlalu, jam pun menunjukkan pukul 10 malam, di mana udara sudah semakin dingin dan seiring sepinya jalan, Dino pun merasakan sesuatu sangat berbeda malam hari itu, di mana biasanya dia sudah bisa mendapatkan orderan, tapi pada hari itu dari awal dia datang sampai pukul 10 malam sama sekali tidak ada satupun orderan yang dia terima. "Ada apa malam hari ini?" tanya Dino dalam hatinya. Dino pun mulai merenung sambil menghisap sebatang rokok. Dihisapnya dalam-dalam sambil berpikir bagaimana caranya agar besok dia bisa melunasi tagihan kendaraan bermotornya yang sudah mulai jatuh tempo. Sesaat setelah Dino tersadar dari lamunannya, dia mendapati ternyata hanya tinggal dirinya seorang yang berada di tempat itu. "Kemana semua orang, Pak?" tanya Dino. Penjaga angkringan tersebut pun menjawab, "Pulang, Kang. Dari tadi mereka satu persatu berpamitan, tapi tampaknya kamu diam saja, tidak menyahut." "Pikiran saya lagi kacau, Pak," sahut Dino sambil menyodorkan selembar uang pecahan 10.000 untuk membayar minumannya. Dino pun bergegas pulang. Selama di perjalanan, Dino merasakan suatu hal yang aneh. Jalanan tiba-tiba sepi, walaupun banyak lampu di pinggir jalan, tapi terasa jalan itu tampak redup dan panjang sekali. Akhirnya Dino pun sampai di jalan lingkar
Utara atau Ring Road Utara. Tiba-tiba Dino dikagetkan oleh suara handphonenya yang bergetar. "Alhamdulillah," teriak Dino. Ya, benar saja, itu adalah sebuah orderan. Dari tadi Dino menunggu sekian lama dan akhirnya Dino pun mendapatkan sebuah panggilan order. Seakan tak menyia-nyiakan panggilan order tersebut, Dino pun langsung memacu kendaraannya bergegas menuju ke tempat. Lalu sampailah Dino di depan sebuah rumah sakit yang cukup megah. Rumah sakit tersebut masih berada di sekitar daerah Ring Road Utara. Dino mengeluarkan handphonenya lalu menghubungi si pengorder. "Halo, saya sudah di depan, Pak." "Tunggu sebentar," saut seorang yang terdengar suaranya parau, serak, ciri khas suara orang yang sudah berumur tua. Benar saja, tak lama kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba sudah ada seorang kakek-kakek di samping Dino. Kakek itu sepertinya terlihat biasa saja, dengan rambut yang penuh uban, dengan perawakan yang seperti itu selayaknya seorang kakek-kakek. Tapi satu hal yang aneh adalah kakek-kakek tersebut bermuka pucat. Seolah tak menyadari sesuatu yang aneh, Dino pun menyodorkan helm dan lalu bergegas untuk menuju tempat tujuan. Selama dalam perjalanan, Dino pun sempat melirik ke arah spionnya, memperhatikan wajah si kakek yang terlihat pucat dan diam, sama sekali tidak berbicara. Tiba-tiba Dino merasakan kendaraannya melaju sangat pelan. Bahkan ketika dia memutar gasnya berkali-kali, seolah sepeda motornya itu terasa berat sekali. Diiringi dengan semerbak aroma wangi yang tak dari mana asalnya, wewangian itu menusuk di hidung dan jelas sekali. Dino pun melirik kembali ke arah spion, dan kali ini kakek tersebut menatap tajam ke arah Dino sambil tersenyum. Dino pun menepis pikiran-pikiran negatifnya. Dia berusaha berpikir positif. Yang dia inginkan hanya segera sampai ke tempat tujuan si kakek tersebut. Namun entah kenapa perjalanan itu terasa panjang sekali, dan jalan yang mereka lalui seolah tidak ada kehidupan, sama sekali tidak menemui lalu lalang kendaraan yang berpapasan. Entah kenapa malam hari itu sepertinya sunyi sekali. Akhirnya tak berapa lama tibalah mereka di daerah Catur Tunggal, di mana di salah satu desa tersebut rumah si bapak tua itu berada. Setelah berhenti di depan sebuah rumah, Dino pun mengambil helm yang diberikan sang kakek. Tiba-tiba kakek itu berkata, "Tunggu nak, aku akan mengambilkan uang di dalam untuk membayarmu." "Baik," sahut Dino. Seolah tak percaya, tiba-tiba si kakek tersebut menghilang dan Dino pun seolah tak sadar. Ketika Dino menunggu, Dino melihat rumah tersebut tampak ramai sekali. Banyak orang yang berlalu lalang, seperti ada kegiatan atau melakukan sesuatu di rumah tersebut. "Apakah ada hajatan ya?" gumam Dino dalam hati. Cukup lama Dino menunggu, mungkin ada sekitar 15 menitan. Namun si kakek tersebut tak kunjung datang. Tiba-tiba Dino dihampiri oleh salah seorang pemuda. Muda itu menanyakan kepada Dino apa maksud dan tujuan Dino. Dino pun akhirnya menjelaskan bahwa dia sedang menunggu penumpangnya. Si pemuda tersebut pun langsung mempersilahkan Dino untuk masuk ke dalam rumah. Dino pun melangkah menuju ke dalam halaman rumah yang cukup
cukup ramai karena banyak orang di sana. Sesaat Dino pun mulai tersentak, kaget, mukanya pucat, keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Dia melihat seseorang yang sedang tidur, ditutup dengan kain bermotif. Lalu di sekelilingnya banyak orang-orang yang sedang mengaji. Lalu tertujulah Dino pada sebuah foto. Foto yang begitu besar, dengan warna yang hitam putih, ciri khas foto-foto zaman dulu. Dan ternyata itu adalah foto si kakek yang tadi diantarkan oleh Dino. Dino pun melangkah keluar dengan pikiran yang tak karuan. Rasa takut mulai menyelimutinya. Langkahnya pelan dan seolah kakinya terasa lemas. Lalu duduklah Dino di antara orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dia mengeluarkan rokok lalu dihisapnya sebatang rokok sambil berpikir. Datanglah seorang perempuan mengenakan kerudung hitam dengan diantar oleh pemuda yang tadi mempersilahkan Dino masuk. Perempuan itu menyodorkan selembar uang pecahan 50 ribuan sambil berkata, "Terima kasih mas." Terlihat raut kesedihan di wajah perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut beranjak kembali masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pemuda tersebut menghampiri Dino dan duduk di sebelah Dino. Pemuda tersebut menceritakan kepada Dino bahwa yang Dino antarkan adalah kakek yang sudah meninggal sore tadi. Wajah Dino pun semakin memucat, jantungnya berdegup kencang. Tak tahu apa yang harus dia perbuat, hanya ada rasa ketakutan di dalam benaknya. Waktu pun semakin berputar. Lalu tak berapa lama terdengarlah kumandang suara azan. Dino pun lalu bergegas pamit untuk pulang. Dan setelah kejadian itu beberapa minggu pun berlalu. Dan Dino pun sejak kejadian itu dia memutuskan untuk tidak pernah lagi mengambil orderan pada malam hari. Itu tadi adalah sepenggal kisah tentang driver ojek online yang mengantarkan arwah. Ya, percaya atau tidak percaya, kita semua hidup dengan berdampingan bersama alam yang berbeda. Ya, semoga kejadian yang dialami Dino tidak menimpa kita semua.